jujur gue mau ngasih tahu ke kalian, gue pengen curhat juga ya. Gue kalau jadi presiden ya, ini modal kayak begini ya. Oke, gue sih nggak bakal bagi-bagi jabatan sih. Terus ngacak-ngacak konstitusi, bagi-bagi ke anak, ke saudara gue, sepupu, tante, anaknya tante, siapa abang, tulang sama buru karena gue orang Batak kan. Emang gue udah lahir di sini, gue sih lebih suka dibilang Betawi, Betawi Batak lah ya kan. Karena gue Betawi gue, cuman darah gue Batak, bokap nyokap gue. Cuman teman-teman gue Betawi kan, Jawa ya. Cuman Jawanya bukan Jawa yang ya lo tau lah, cawe-cawe kan. Ya gini lah, maksud gue gini lah, gue bisa nyatu sama semua elemen gitu, mau pejabat. Gue tuh bisa juga menjilat, cuman gue nggak mau menjilat gitu. Gini guys, minimal sih anaknya dua kaisar itu ya prince, pangerannya itu harus gini ya, harus jadi CPNS aja gitu dulu ya, jangan. Cuman karena udah satu udah jadi calon eh, Papres ya kan, katanya kan gitu, tanggal 20 Oktober. Nah, kalau menurut gue sih yang satu lagi jangan ikutan gitu, karena jadi makin buyar gitu kan. Jadi masyarakat jadi turun ya, terutama mahasiswa. Sebenarnya udah diwakilin, nggak tahu gua gimana ya ceritanya. Apakah itu ada yang partai merah dan eh, Kim apa Kim plus gitu ya, yang koalisinya katanya diturunin jadi 75 dan umurnya biar bisa pangeran bisa masuk gitu. Itu sih udah harusnya jangan sampai kejadian gitu. Mending sih ya, gue juga lihat latar belakangnya ya kan, bisnis gagal kan, saking susahnya cari kerja, jadi dari bapaknya yang ngasih gitu kan. Dan ini cerita yang terjadi di negeri ini gitu kan. Minimal sih jadi CPNS dulu aja gitu kan, atau pejabat biasa gitu kan, jangan sampai pilgub, gila gitu. Gila juga sih. Ini gue kalau jadi presiden ya, gue tiap hari ya gue laporan ke lu semua, karena gue manusia transparan ya. Tapi gue nggak pakai baju kan. Ya gue juga bisa kali ke gorong-gorong gitu doang, mau berenang di got juga bisa. Gue juga dari kecil ngobak, lu tau ngobak gak? Jadi kalau dulu masih ada lapangan Jakarta nih, banyak lapangan dulu nih, jangan salah lu. Kita tuh gabung sama anak-anak Betawi, Jawa ya kan, Sunda. Kita gabung, nggak peduli mau suka apa, nyebur tuh, lompat salto dari atas, main lumpur, naik kebo, ya tawuran kecil-kecil lah dikit-dikit ya kan. Orang-orang Cengkareng tahu gue lah ya kan. Ya so banget gue kayak terkenal aja, ya gue bakal terkenal juga sih nanti. Nah gitu loh, maksud gue juga pernah pengalaman em, dicepuin, gue pengen pakai coba smart drug gitu kan, cuman ternyata ini negara emang ada oknumnya, banyak oknum, pejabat juga banyak oknum. Jadi lu beli beli kekuasaan aja nih, kartu beli kursi DPR aja nih, lu gak bisa cuy. Lu harus butuh miliaran gitu, 60 miliar gitu untuk ngamanin satu kursi yang isinya tuh orang-orang tolol semua, orang tua yang gak transparan. Kalau gue transparan gitu. Jadi gini loh, gue bercita-cita juga ya jadi wakil rakyat gitu kan. Gue tiap hari ke rumah lu semua, gue datangin kampung-kampung lu, tiap hari gue laporan kalau emang gue lagi ada kedubes pers gitu kan ke luar negeri. Ya gue ke luar negeri, besoknya gue ngumpul sama kampung, sama rakyat gue sendiri gitu. Nggak kayak demo begini nih, bahan kalau gue di demo nih, gue langsung turun, nggak ada yang bisa ngatur-ngatur gue gitu, nggak ada yang bisa setir gue, nggak ada yang bisa lu kamu harus ngomong ini, kamu harus ngomong ini. Tai kucing, gue juga pernah ketangkep tuh waktu kejadian di Samsat, Satpas tuh viral gue tuh di TikTok waktu itu. Gara-gara SIM, ada asuransi, ada biaya pendaftaran. Dulu 150 kan, sekarang udah 250. Nah itu gue 250 udah nggak pakai asuransi tuh, karena kan kita jatuh aja, ini gue sampai operasi kan, klaimnya susah gitu, harus bohong-bohong dulu kan. Gue bilang sebenarnya susah sih, ini gue diklaimnya susah waktu itu. Gue jatuh dari tangga biar bisa diurus di RSPAD dulu kan ya, jadi gue hormat tuh sama TNI itu. Jadi kalau ngurus asuransi kita harus reka ulang dulu nih kecelakaannya gimana, laka lantas. Anjir, udah patah tulang kita harus reka ulang gimana ceritanya gitu kan. Orang udah patah tulang juga, jadi orang juga enak gitu, palingnya keluar juga 4 juta, itu juga susah. Jadi dibikin sulit gitu, ngerti gak? Aduh susah lah. Gue juga kalau jadi dewan pejabat atau jadi presiden sih, gue bakal lihat kalau emang orangnya kecelakaan bungsrut gitu, patah tulang, kasih aja sih gitu kan. Minimal kayak di Amerika gitu, makan udah nggak perlu dikhawatir, udah pasti gratis.
asuransi, semua pendidikan udah pasti gratis gitu. Kenapa sih yang kayak gini-gini susah gitu? Lu dukung gue ya, teman-teman ya. Cing, eh, bro ya kan. Teman-teman lu semua ya. Orang-orang Betawi ya, orang Sunda ya. Lu dukung gue nih, beneran. Gue tiap hari bakal bakal ke rumah lu, ke kampung kemana kayak ngopi, kita ngopi. Paling gue juga ditemen pas pampres gue 2 orang ya kan. Ini gue emang kayak orang gila nih begini khayalan ya. Tapi gue pengen rindu gitu. Gue melayani, jiwa gue tuh melayani. Lu liat TikTok gue ya. Gue tuh moto moto gue tuh manusia transparan, karena nggak ada yang transparan, bullshit anjing. Nah waktu gue di Samsat itu gue diancam lah sama ada subdit Pamino 4. Gue kira dia pengen bela gue gitu kan, kenapa gini-gini, ternyata gue yang salah. Gue ngomongnya bajingan gitu. Akhirnya dihapus gitu. Ada yang Kang Asep ya kan, yang sebenarnya gue udah temenan sih, udah nggak mau ngomong-ngomong gitu lagi. Cuman gue hapus aja lah kontaknya gitu kan. Tapi ya orangnya baik sih, baiknya ya gitu, intinya mau cuci tangan gitu, nggak pengen apa ada jelek-jelekin ya itu kepolisian gitu kan. Soalnya kan gue bilang bajingan sama kasih logonya nih, gue kamera yang logonya jadi viral gitu. Jadi besoknya gue suruh minta maaf gitu, bikin klarifikasi. Nggak sebenarnya sih, akhirnya gue bikin SIM gratis sih. Gue di situ gagal kan sebenarnya, cuman di berhasilin lah pokoknya. Saat itu juga SIM gue jadi gitu. Terus gue harus ngomong gini, gue bikin surat pernyataan materai gitu. Saksi sih ada sih, saksi sih, sepupu gue juga polisi, dia ngeliat TikTok gue nih kan, ya kan, Renaldi ya. Nah itu maksud gue gini loh, ini aduh gimana ya, kalau ada gue ya, gue jadi presiden khusus ya, kalau ada yang ngomongin berarti benar. Jokowi aja bilang, kalau saya senang di demo, saya rindu di demo, saya ngomong kemana-mana untuk demo saya gitu. Kira di demo kayak begini ya kan, ada kekerasan gitu, represif kan. Tapi emang nyolot juga sih yang demonstrannya mungkin ya, sampai emang rusak gitu ya, gue paham lah kayak gitu. Jadi menyulut emosi juga, polisi juga ke manusia, gue juga tahu. Nah maksud gue gini loh, pas gue dibikin tanda tangan itu kan, wah ini bisa disetir semua nih berarti. Jadi ini nggak benar omongan Jokowi tadi. Gue ingat Jokowi tadi ngomong apa yang dulu, berarti kalau ada demo berarti pemerintahnya lagi ngaco, mungkin kekeliruan, ada yang keliru, berarti harus diperbaiki, kata Jokowi gitu. Nah sekarang buktinya apa? Nggak ada kan, nggak damai gitu kan. Kalau gue digituin demo, gue turun tuh ke demo tuh, gue ke tengah-tengah, nggak usah dikawal gue. Tapi paling gue langsung, hip hip hore, gue paling dipeluk, dirangkul, foto-foto bareng. Udah abis itu gue suruh pasukan gue kasih makan ya kan, entah lontong kayak gorengan kayak, entah sushi kan, makanan nasi padang gitu kan. Nih gue kasih pasukan gue. Men kelar men, gitu doang rakyat. Kenapa sih nggak sejentel itu gitu? Bahasa Inggris gue juga bisa gitu, diplomatis gitu. Of course, kalau gue about conference federation tuh gue bisa banget gitu untuk bahasa Inggris gitu. Cuman gue masih terbata-bata, cuma gue ngerti artinya. Mereka ngomong apa tuh gue ngerti. Intinya tuh bukannya gue bilang rezim ini gak gentle, tapi emang bener gak gentle. Gak gentlenya apa? Gue sih ngelihat gue sebagai revolusi ini, manusia revolusi transparan kayak gini, gue datengin tuh rakyat gue kalau lagi demo tuh. Tahu deh sekarang gimana ya. Lo dukung gue ya untuk independen. Mungkin 2035 gue jadi pejabat, minimal lu follow gue dulu, follow. Gue bakal menyuarakan ini, banyak yang brengsek nih. Nih gue bisa menyusup alam bawah sadar nih, apa agenda yang akan terjadi, isi alam bawah sadar orang. Rezim mau membungkam, entah oknum polisi ya kan, banyak polisi juga yang baik, pejabat ini arahnya mau kemana. Sebenarnya kalian tuh tahu semua, cuman nggak ada yang berani menyuarakan gitu. Jadi ibaratnya gue bilang waktu di sini tuh lucu sih. Jadi ya cuci tangan lah mereka gitu. Gue bilang emang bener sebenarnya bajingannya gitu. Gue bilang polisi Sigit jangan hanya digampangin dong ini administrasi, tapi dimurahin. Jangan hanya zigzagnya dong itu kan udah dihapus tuh zigzag tuh ya kan. Terus gue ngomong gitu di video itu. Tapi administrasinya dimurahin dong, kalau bisa gratis. Ya kan gak ada gunanya juga. SIM sekarang katanya kalau bawa SIM fisiknya aja tuh nggak berguna, harus kalau yang online tuh kan ada kan yang online SIM signal gitu kan, yang digitalnya aja nggak berguna, harus bawa fisiknya. Lah apa gunanya dong, berarti anggaran lagi dong.
Jadi ini banyak nih masalah di negeri ini tuh banyak. Gue tuh bisa vokal gitu. Gue tahu nih misalkan rakyat gue ngomong ini, oke A, BBCD gitu kan. Gue tahu nih anggarannya juga mau kemana gitu kan. Ini banyak yang bangsat-bangsat juga nih parpol nih. Orang-orang tua yang isinya kosong tuh kayak tadi yang viral tuh. Emang tolol-tolol semua, setolol-tololnya itu orang-orang di situ semua. Karena ya beli kursi tadi gitu, nggak ada prestasinya gitu. Gue prestasinya apa? Gue prestasinya minimal menyuarakan gitu, berani gitu kan. Udah akhirnya gue cerita ini ya gue berteman sama rakyat Indonesia sama polisi. Dan gue juga pengen berteman sama polisi, gue belum ada teman gitu. Waktu itu ada dua orang itu, akhirnya kita damai kan, gue damai. Cuman gue gak mau saya WA nya gitu karena anjir nggak jelas lah, apa tulisannya juga buser gitu. Gue liat get kontak ya lah kata gue, walaupun dia seneng sama gue, tapi gue udah dalam hati, jauh di lubuk hati gue gak mau berteman sama gue gitu. Jadi akhirnya juga dia nggak percaya juga, udah. Akhirnya ya gue juga pengen jadi presiden gitu untuk ngurusin ini semua nih teman-teman. Birokrasi, penerbangan, transportasi, ini orang-orang bangsat nih yang ngisi kursi DPR nih, harusnya ini orang-orang berkompeten. Gue bakal lihat jejaknya gimana, riwayatnya gitu. Ini orang bisa diintervensi gak? Maksudnya jangan bisa diintervensi gitu. Kalau bisa diintervensi bangsat gitu, mending udah nggak usah nyalonin lu pada. Lu juga nggak usah pada milih teman-teman. Lu semua ya apa, cing, apa sih manggilnya kalau Sunda, cing apa, mamang gitu. Lu pade di Jawa, tulang, lu jangan pada milih. Kalian jangan milih. Kau tuh jangan milih ya, orang warga Medan juga jangan milih orang yang udah golput aja deh. Tapi gue golput juga di ini ya, sorry deh kalau kalau gue sih golput ya kemarin ya. Jadi gue ya nggak nyaranin lah lu buat golput ya, karena itu dilarang, karena gue nggak mau menyuarakan juga, ntar takut kena hukum juga. Jadi terserah lu lah, lu dukung gue, subscribe gue sekarang juga ya, biar lu tahu siapa gue nih. Gue bakal menyuarakan semua nih. Oke, bye.